Waalaikumsalam, Bu Giati. Hari ini izin melaksanakan kucing ya, Bu Tiwi. Oh iya, baik Bu Giati. Sebagaimana yang telah kita sepakati kemarin, bahwasanya Bu Giati akan melaksanakan praktik kucing ya, Bu. Iya, Bu Tiwi. Baik, saya akan melihat, mengamati dan juga menilai praktik yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Sulastri yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini, nggih, Bu? Iya, betul sekali, Bu Tiwi. Ya, di sini saya akan bertindak sebagai observer praktik kucing dengan menggunakan alur tirta, di mana ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab seperti itu. Akan tetapi sebelum kita melakukan praktik kucing pada kesempatan ini, izinkan saya Bu Giati untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang pelaksanaan kucing kita pada hari ini. Begitu Bu Giati? Iya, baik Bu Tiwi. Baiklah Bu Giati, sebelum melakukan praktik kucing ini, hal apa saja yang sudah Ibu Giati persiapkan? Iya Bu, yang jelas persiapan di awal diantaranya kesepakatan waktu. Saya sudah sepakati dengan Bu Lastri akan melaksanakan kucing secara tatap muka Bu, dan saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari Bu Lastri sebagai kucing. Ya, baiklah. Saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi inti kucing apakah yang nantinya akan Ibu Giati kembangkan? Terima kasih Bu Tiwi. Nanti tentu saja saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi kucing, diantaranya yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif supaya saya juga bisa merasakan apa yang Bu Lastri rasakan, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Giati. Kompetensi yang akan Ibu Giati kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu, nggih Bu? Betul sekali ya, insya Allah Bu Tiwi. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi manakah yang akan Ibu kembangkan secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan pada kegiatan kucing nanti? Iya Bu, yang jelas nanti ketiganya akan saya coba kembangkan secara fokus dan aktif ya Bu, ya. Dengan kehadiran penuh, kemudian aktif mendengarkan Bu Lastri dan memberikan umpan balik serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kehadiran sepenuhnya ya, terus kemudian mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik kepada Ibu Sulastri serta memberikan pertanyaan berbobot. Begitu nggih yang akan diterapkan oleh Ibu Giati? Iya, betul sekali Bu Tiwi. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih, indikator dan tujuan pencapaian pengembangan dari proses kucing nanti itu apa Bu Giati? Ya, harapan saya ya Bu, saya sebagai coach, saya menginginkan proses kucing dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti ketika Bu Lastri menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi dengan baik sehingga akan muncul ide-ide dan langkah-langkah baru dari Bu Lastri yang kemudian bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang Bu Lastri alami. Begitu Bu tujuan dan indikator yang saya inginkan Bu. Begitu nggih Bu Giati, mungkin hanya 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Semoga proses nanti dalam kegiatan kucing dapat terlaksana secara maksimal, kemudian bisa memunculkan ide maupun langkah baru dari Bu Sulastri yang dapat bermanfaat bagi kita semua, bisa memberikan pelajaran bagi kita. Mungkin ada beberapa yang tersirat dari pertanyaan Ibu yang nantinya akan diajukan.
Baiklah, izinkan saya nanti untuk mengamati proses kucing yang akan dilakukan oleh Bu Giati dan Ibu Sulastri, dan juga saya akan menilai rubrik yang sudah kita pahami bersama guys sebelumnya. Begitu saja Bu Giati, terima kasih. Silahkan kepada Ibu Giati dan Ibu Sulastri untuk memulai proses kucing. Oh ya, baik Putri, insya Allah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lastri. Bagaimana kabarnya Bu Giati? Alhamdulillah baik Bu Lastri. Saya ingin ngobrol sebentar, boleh saya minta waktunya Bu? Sangat boleh, silahkan Bu Lastri. Saya mau bercerita tentang kegalauan saya akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh iya Bu, sangat boleh. Kebetulan saya sudah selesai mengajar. Ada apa nih Bu Lastri, kelihatannya kurang bersemangat, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu galau, bingung, apa yang harus saya lakukan? Oke, tenangkan dulu pikiran Bu Lastri, tarik nafas panjang agar pikiran kita jadi lebih fresh. Ada apa Bu Lastri, apa yang ingin disampaikan dengan saya Bu? Begini Bu, saya merasa murid-murid di kelas saya itu tidak semangat dalam pembelajaran matematika terutama karena mereka pasif dan tidak aktif. Saya bingung saya harus bagaimana Bu Giati. Oh begitu, jadi tujuan Bu Lastri melakukan percakapan hari ini itu apa ya Bu? Harapan saya sih setelah kita ngobrol ya Bu Giati, saya jadi tahu langkah atau trik yang harus saya lakukan agar murid antusias dan aktif kembali Bu Giati. Mereka punya rasa percaya diri dalam pembelajaran matematika di kelas sehingga murid-murid lebih kondusif serta nilai murid-murid akan meningkat Bu Giati. Oke, saya jadi penasaran nih Bu, situasinya sekarang seperti apa Bu? Iya Bu, menurut saya masalah yang harus saya selesaikan itu saya ingin membicarakan masalah ini agar tidak menjadi ganjalan di hati saya, tidak saya simpan sendiri Bu. Oh, jadi begitu ceritanya. Kalau begitu, apa yang dilakukan Ibu Sulastri dalam memberikan pembelajaran kepada murid-murid sekarang? Saya memberikan pembelajaran dengan menggunakan buku referensi yang ada, menayangkan video interaktif sesuai dengan pembelajarannya Bu Giati. Oke, ada lagi selain itu Bu? Saya menggunakan bahan ajar, media yang konkret agar anak-anak mengalami langsung, model pembelajaran yang menarik, agar ada permainan game juga pada matematika yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang saya gunakan pembelajaran menjadi murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika Bu. Bagus sekali itu Bu Lastri. Jadi kesempatan yang dimiliki sekarang seperti apa Bu? Kesempatannya semakin besar Bu, semakin menjalin pendekatan khusus dengan murid-murid, dukungan dari Bapak Ibu, rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Oke, dari menurut Ibu Lastri, dari skala 1 sampai 10 kira-kira pencapaian keberhasilan di sana ini Bu Lastri berada di skala berapa itu Bu? Mungkin di skala 8 atau 7 ya Bu mungkin ya, karena mengingat murid-murid itu belum sepenuhnya akan paham tentang konsep matematika serta murid-murid berasumsi bahwa mapel matematika adalah momok yang menakutkan karena materinya sulit. Begitu mindset anak-anak sudah seperti itu Bu. Oke, lalu sekarang rencana Bu Lastri seperti apa? Mungkin langkah awal yang akan saya lakukan dengan refleksi dengan rekan sejawat terkait pembelajaran yang saya alami, kemudian tindak lanjutnya akan minta kepala sekolah terkait permasalahan ini bagaimana cara pemecahannya begitu. Jadi oke, ide yang bagus sekali Bu. Kemudian hal apa saja yang disiapkan untuk rencana ini Bu?
Saya akan memulainya dengan mempersiapkan perencanaan yang maksimal, mulai dari modul ajar, kemudian model pembelajaran yang harus menarik, medianya konkret, kemudian permainan game matematikanya juga harus berjalan terus, penayangan videonya juga, pembelajaran yang sesuai atau tutor sebaya. Hebat Bu. Kira-kira siapa saja yang bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan? Hal tersebut bisa berjalan. Saya akan meminta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memantau kegiatan saya ini. Kemudian di samping itu beliau adalah ahli dalam bidang matematika. Jadi saya akan belajar dengan beliau bagaimana cara atau trik-triknya yang jitu agar pembelajaran matematika itu bisa menyenangkan dan tidak menjadi momok untuk murid-murid saya, Bu. Oke, kira-kira nih Bu, adakah hambatan yang mungkin timbul dari rencana Bu Lastri tadi? Hambatannya mungkin perlu menyesuaikan waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya, Bu, karena biasanya bisa dilaksanakan saat itu, kalau besok sudah lupa lagi dan tidak berkesinambungan begitu. Oke, berarti kita harus menyesuaikan waktu kemudian konsistensi ya dalam melaksanakannya. Tentunya Ibu sudah tahu solusinya ya, bagaimana itu? Saya akan meminimalkan tantangan yang timbul dengan berkomunikasi dengan rekan sejawat. Hal ini biasa kami lakukan di sekolah kami dalam kegiatan refleksi setiap akhir bulan, Bu Kiati. Bagus sekali Bu Lastri. Jadi apa yang akan dilakukan setelah percakapan kita hari ini Bu? Saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk membicarakan tentang ide saya, Bu. Baiklah, lalu rencananya kapan akan dilaksanakan? Kemudian bagaimana dengan komitmen atas rencana tadi Bu? Lalu komitmennya seperti apa Bu? Saya akan melaksanakannya sesegera mungkin, Bu. Dapat manajemen waktu serta harus konsisten dalam pelaksanaannya. Oh ya, bagus sekali Bu Lastri. Lalu dukungan seperti apa yang akan Ibu butuhkan terkait dengan hal tersebut? Dukungannya tentu dari kepala sekolah, juga dari rekan sejawat, Bu. Dan jika memungkinkan akan mendatangkan guru tamu sebagai narasumber begitu, Bu. Hebat sekali ya Bu Lastri, rencananya sudah bagus dan sepertinya sudah siap untuk melaksanakan aksinya nih. Iya nih Bu, saya jadi lebih tenang sekarang, lebih lega setelah berdiskusi dengan Bu Kiati. Oke, dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Lastri dapat simpulkan? Yang dapat kami simpulkan yaitu tentang manajemen waktu, tentang konsistensi dalam pelaksanaannya, serta perencanaannya harus maksimal, modul ajar, media, buku, referensi, video-video yang inovatif, model-model pembelajaran atau game-game matematika, serta pendekatannya khusus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Wow, hebat sekali Bu Lastri rencananya. Ternyata sudah dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang Ibu hadapi. Alhamdulillah tidak galau lagi ya Bu? Iya Bu. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, Bu Kiati. Saya sudah merasa lega sekarang. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Sama-sama Bu Lastri. Apakah masih ada yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa untuk hari ini sudah cukup Bu Kiati. Jika ada yang perlu saya bicarakan lagi, saya akan menghubungi Bu Kiati lagi. Jangan bosan ya Bu? Tidak akan bosan. Santai saja, sepertinya kita juga perlu nih kapan-kapan ketemu lagi dengan suasana yang santai untuk membicarakan sejauh mana progres rencana Bu Lastri ini. Ya, semoga sehat selalu untuk kita semua. Sampai bertemu lagi ya Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Sama-sama, kasih. Bu Lastri. Baiklah, Bu Giati, alhamdulillah sudah selesai Bu Giati dengan Bu Sulastri melaksanakan kegiatan kucing pada hari ini dengan sangat baik ya. Kemudian dengan alur tirtanya yang sudah Ibu aplikasikan dan dikembangkan dalam proses kucing tadi dengan Ibu Sulastri begitu. Saya tadi sudah mengamati sebagai observer bahwasanya Ibu tadi sudah terlihat adanya tujuan dengan menanyakan tujuan yang jelas atau capaian kegiatan percakapan pada hari ini dengan Ibu Sulastri. Kemudian pada bagian identifikasi Ibu juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menstimulus Ibu Sulastri untuk memberikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Tadi Ibu juga sudah menanyakan apa yang ingin Ibu Lastri harapkan dari permasalahan saat ini, dan Bu Giati juga sudah menanyakan cara yang ideal yang dilakukan Ibu Lastri terhadap permasalahannya. Dan saya juga tadi mengidentifikasi sebuah rencana aksi dengan adanya Ibu menanyakan tentang gagasan untuk mengatasinya, sehingga tadi Bu Sulastri tercetus gagasan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau stakeholder yang ada di lingkungannya begitu. Berikutnya pada bagian alur yaitu tanggung jawab, Ibu Giati sudah meminta Ibu Lastri untuk membuat suatu kesimpulan dari hasil diskusi Ibu pada hari ini. Lebih dari itu, saya sebagai observer yang ingin bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu rasakan nih setelah tadi Ibu Giati melakukan kucing terhadap Ibu Sulastri? Baik Bu, yang saya rasakan pada kegiatan kucing hari ini Bu, saya merasa senang karena dapat melaksanakan kucing dengan lancar sesuai dengan alur tirta yang mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab begitu Bu, yang akhirnya saya juga merasa lega Bu dengan kegiatan tadi. Ya, kemudian indikator pencapaiannya dari praktek kucing kali ini menurut Ibu apakah sudah tercapai? Oh iya Bu, indikator pelaksanaan proses kucing tadi saya merasa sudah tercapai dengan menerapkan kucing dengan alur tirta. Kemudian saya menggali dengan menanyakan apakah dengan kegiatan kucing ini Ibu Lastri sudah menemukan solusi, dan beliau memastikan bahwasanya sudah mendapatkan solusi terkait masalahnya begitu Bu. Ya baiklah, tadi Ibu sudah melaksanakan kucing dengan menerapkan alur tirta ya Bu, sehingga tadi kucing bisa mengungkapkan ide-idenya, kemudian ada masalahnya itu yang dihadapi, itu memang luar biasa kegiatannya. Berikutnya pertanyaan terakhir nih Bu, untuk Bu Giati, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan kucing selanjutnya? Baik Bu Tiwi, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan kucing nantinya, yaitu diantaranya dengan berusaha mempelajari kembali model percakapan dengan alur tirta supaya saya dapat lebih memahami model tersebut, sehingga dalam kegiatan diskusi kucing sebagai coach saya bisa lebih fokus untuk menggali ide-ide baru begitu Bu. Ya baik, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu di dalam mengembangkan kucing untuk lebih memberikan argumen, begitu nggak Bu? Kemudian supaya muncul dari kucingnya itu ide-ide baru yang mungkin selama ini belum dikeluarkan begitu. Baik Bu Giati, untuk kegiatan kucing pada saat ini saya rasa sudah cukup. Saya sudah mengemukakan apa yang seharusnya saya sampaikan. Semoga pada waktu yang akan datang proses kucing yang Ibu laksanakan terhadap rekan-rekan kerja Ibu dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan harapan Ibu. Dari saya cukup sekian Ibu. Saya sebagai observer mengucapkan terima kasih. Saya sebagai observer banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.